Ada dua cara menghadapi pengalaman yang tidak menyenangkan. Pertama, menjadikannya cerita yang terus kita ulang kepada orang lain. Dan yang kedua, mengubahnya menjadi pelajaran yang diam-diam menguatkan kita. Jadi, kamu pilih yang mana? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas konsep dan insight menarik tentang stoikisme, finansial, dan self-growth. Jadi buat kamu yang baru ketemu channel ini, silahkan berikan like dan subscribe-nya ya, jika kamu tertarik dengan materi yang akan kita bahas. Kamu harus sadar, kalau sering mengulang dan membicarakan pengalaman yang tidak menyenangkan itu, tidak akan menghilangkan rasa sakitnya. Karena semakin sering diulang, maka akan semakin dalam ia mengakar dalam ingatan kita. Dengan melakukan itu, kita pikir kita sedang mencari solusi, padahal tanpa sadar kita membangun identitas sebagai korban. Dan korban tidak perlu bertanggung jawab, korban hanya perlu disayangi. Dan pernahkah kamu bertanya, kenapa mesti sudah diceritakan berulang kali, rasa ini tak kunjung pergi? Jawabannya sederhana, karena kamu terus menceritakannya, yang membuat kamu terus mengabadikan lukamu, bukan menyembuhkannya. Curhat itu memang penting, tapi jika itu hanya membuatmu berjalan di tempat, bukankah lebih baik diam saja dan mulai bergerak? Karena perubahan sejati tidak butuh pengakuan, ia hanya butuh tindakan. Di video ini, kita akan mempelajari 7 pelajaran dari stoikisme yang akan mengubah hidupmu selamanya jika benar-benar diterapkan. Bukan hanya dengan kata-kata manis saja, tapi dengan langkah yang nyata. Siap? Dan kalau kamu merasa video ini akan bermanfaat, kami minta tolong untuk klik like dan subscribe-nya sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan insight berharga berikutnya. So, langsung saja kita mulai. Pelajaran pertama, berhenti mengulang kisah luka. Terus menceritakan tentang luka hanya akan membuat kita memiliki mental korban. Karena tanpa sadar, kita memanfaatkan pengalaman menyakitkan tersebut untuk mulai mencari simpati dan validasi. Dan dampak buruknya adalah pengalaman tersebut akan selalu memberikan kita trauma, karena terus diulang dan dengan terus menceritakannya akan membuat trauma itu akan terus-menerus mengakar dalam diri kita. Curhat itu memang penting sebagai bentuk pelampiasan emosi. Tetapi jika curhatmu hanya sekadar menceritakan masalahmu dan mencari simpati serta validasi dari mereka yang mendengarkan, maka lebih baik untuk tidak curhat sama sekali dan mulai melangkah maju lagi. Karena hal itu akan terus menyakitimu tanpa sadar dan menghalangimu untuk maju lebih baik lagi. Pelajaran kedua, jangan biarkan pendapat orang lain menentukan jalannya hidupmu. Salah satu penghambat terbesar kebebasan hidup kita adalah kecenderungan untuk menjadikan pendapat dan ekspektasi orang lain sebagai kompas utama pengambilan keputusan. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mencari pengakuan dari orang tua, untuk mendapatkan nilai sempurna, atau dari lingkungan sosial yang mengukur kesuksesan berdasarkan harta kekayaan. Tanpa disadari, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana menjadi baik di mata orang lain. Padahal, ketika kita terus-menerus hidup berdasarkan apa yang diinginkan orang lain, kita perlahan kehilangan kebebasan kita sendiri. Kita mungkin meraih gelar bergengsi, bekerja di perusahaan ternama, atau memenuhi standar kecantikan di masyarakat. Tetapi di suatu waktu, kita akan bertanya-tanya, mengapa semua pencapaian itu terasa hampa? Itu karena kita tidak benar-benar hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk memenuhi ekspektasi yang ditulis oleh orang lain. Untuk kamu yang ingin keluar dari situasi ini, cobalah tanyakan pada dirimu sendiri. Jika tidak ada seorang pun yang akan memberikan pujian atau kritik, apakah aku akan masih memilih jalan yang sama? Jawabannya mungkin akan seringkali mengejutkanmu, dan itulah petunjuk pertama untuk menemukan kembali keinginan aslimu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan sebagai pemeran pendukung dalam cerita orang lain. Saatnya mengambil alih pena dan menulis narasimu sendiri. 3. Memento mori atau ingat kematian agar hidupmu menjadi lebih bermakna.
Mengingat kematian sering dianggap sebagai topik yang menyeramkan, tetapi justru kesadaran akan kefanaan inilah yang bisa membebaskan kita. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita terbatas, hal-hal sepele seperti perselisihan kecil, penyesalan di masa lalu, atau keinginan untuk terlihat sempurna menjadi tidak begitu penting. Mengingat kematian akan membuat kita memprioritaskan apa yang benar-benar penting, seperti memeluk orang yang kita sayangi, memaafkan kesalahan, atau berani mengejar mimpi yang selama ini kita abaikan. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijadikan pengingat agar kita hidup menjadi lebih bermakna. 4. Kendalikan yang bisa dikendalikan dan lepaskan yang tidak. Stres sering muncul karena kita berusaha mengendalikan hal-hal di luar kuasa kita, seperti pendapat orang lain, masa lalu yang sudah terjadi, atau masa depan yang belum pasti. Jadi, fokuslah pada apa yang benar-benar bisa kamu kendalikan, seperti tindakan, pikiran, dan responmu terhadap masalah yang menimpamu saat ini. Ini bukan berarti kita pasrah, melainkan berusaha maksimal tanpa terikat pada hasil. Seperti seorang petani yang menanam benih dengan baik, tetapi tidak bisa memaksa hujan untuk turun atau hasil panen harus bagus. Ia hanya fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang dan saat ini. Jadi, sekarang coba kamu tuliskan di komentar hal apa yang bisa kamu lakukan saat ini dan komitlah dengan itu, dengan statusmu saat ini. Misalnya, saya seorang budak korporat, yang bisa saya lakukan adalah memberikan performa maksimal pada pekerjaan saya dan coba mempelajari skill baru untuk menambah income, dan saya komit dengan hal itu. Percayalah, hal ini akan membantu otakmu untuk memanifestasikannya dan mewujudkan hal tersebut. 5. Hidup sederhana dan fokus pada yang penting. Kesederhanaan bukan sekedar gaya hidup minimalis, melainkan keberanian untuk memilih hal yang benar-benar penting dan melepaskan selainnya. Banyak dari kita terjebak dalam ilusi validasi, seperti membeli barang mahal hanya untuk dipamerkan, sibuk di media sosial hanya untuk mendapatkan pengakuan, atau menjalani lifestyle yang tidak sesuai dengan penghasilan hanya untuk gengsi. Padahal, kebahagiaan sejati akan muncul ketika kita berhenti membuktikan diri kepada orang lain dan mulai hidup sesuai dengan prinsip dan keinginan kita sendiri. Seperti kata Seneca, kekayaan terbesar adalah hidup tanpa butuh kekayaan yang banyak. 6. Amor fati atau mencintai takdir, termasuk kegagalan. Amor fati adalah pemahaman filosofi untuk menerima dan mencintai hidup apa adanya, termasuk mencintai sebuah kegagalan, penolakan, dan pengalaman yang menyakitkan. Ini bukan tentang pasrah, melainkan tentang menemukan makna dan mempelajarinya dalam setiap peristiwa, bahkan yang paling pahit sekalipun. Ketika kita berdamai dan mulai mencintai takdir, kita tidak lagi menghabiskan energi untuk mengutuk keadaan, dan justru membuat kita fokus pada bagaimana cara kita merespon. Seperti biji kopi yang dihancurkan tapi malah menghasilkan aroma yang terbaik. Seperti itu pula kehidupan. Terkadang tekanan hiduplah yang mengeluarkan versi terkuat dari diri kita. 7. Fokuskan pikiran di momen yang sekarang. Kita sering terjebak, sibuk memikirkan masa lalu atau cemas akan masa depan, hingga lupa untuk benar-benar memikirkan bagaimana kita menjalani hidup saat ini. Fokus pada masa sekarang menjadikan kita lebih sadar akan apa yang sedang kita lakukan sekarang, sehingga kita bisa memberikan usaha yang terbaik atas apa yang sedang kita kerjakan. Dengan melatih hal ini, kita bisa melepaskan diri dari reaksi impulsif dan memahami diri lebih dalam. Mulailah dari hal kecil, seperti berhenti sejenak, tarik nafas, dan tanyakan, apa yang benar-benar kurasakan sekarang. 8. Menjadi orang baik sebagai fondasi hidup yang bermakna. Stoikisme percaya bahwa kebaikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar bernilai dalam hidup ini. Jadilah orang baik, bukan untuk dipuji, melainkan karena itu benar.
Integritas, kejujuran, dan kebaikan tanpa pamrih memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harta atau pengakuan. Ketika kita hidup dengan prinsip untuk menjadi orang baik, kita tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Seperti kata Marcus Aurelius, apa yang tidak baik untuk lebah, tidak baik juga untuk sarangnya. Artinya, kebahagiaan sejati tumbuh ketika tindakan kita selaras dengan nilai-nilai yang kita pegang. Kesimpulannya, perubahan hidup tidak terjadi karena momen dramatis, melainkan dari konsistensi dalam langkah-langkah kecil. Pilihlah salah satu prinsip stoikisme yang paling dirasa cocok denganmu, misalnya berhenti mengeluh, hidup sederhana, atau berlatih mindfulness, lalu terapkanlah secara perlahan. Dan jangan lupa untuk memberitahu kami alasannya di kolom komentar, agar juga bisa dijadikan referensi oleh orang lain. Terima kasih karena telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukungan like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.